Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Para hadirin, ikhwan, akhwat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang terus-menerus memberikan nikmat kepada kita, memudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama berkumpul di salah satu majelis mulia, yaitu majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang ilmu agama. Maka dengan ini kita semuanya berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita berharap pahala dari Allah dan Allah limpah curahkan rahmatnya kepada kita sebagai bekal kalau kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah dan Allah yang berjamaah, kita masuk dalam pembahasan prinsip yang keenam. Di akhir pembahasan prinsip ke-6 sekaligus kita akan masuk di prinsip ke-7 insyaallah di hari ini. Terakhir yang kita bahas tentang meragamkan ilmu, ya. Kata-kata yang mana terakhir? Oh ya, ini ya, ucapan penyair itu kan? Ya silakan lanjutkan pembahasan. Oh. قال المصنف وفقه الله تعالى ومن أيام الشعر الشناطقة قول أحدهم إن يريد تحصيل فن تمني وعن سواه قبل الانتهاء وإنما تنفع رعاية فنون العلم بمال أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعا منها وهانس بنفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. Ya, terjemahkan. Sungguh, mempelajari bidang-bidang ilmu hanya bisa bermanfaat dengan bersandar atas dua fondasi. Pertama, memprioritaskan yang penting terlebih dahulu, yaitu ilmu yang seorang hamba sangat butuh ilmu tersebut,
dalam menegakkan ubudiyahnya, beribadahnya kepada Allah Ta'ala. Ini udah ya? Udah Pak ya? Sudah ya? Sudah. Kalau nggak salah berarti di yang tadi yang membaca itu wa min tayyari syi'rin syanaqiqah. Betul kali. Oh yang keduanya belum? Iya silakan. Hendaklah dia masuk belajar itu? Ya silakan. Kedua, hendaklah dia fokus pada permulaan belajarnya adalah dengan memahami matan-matan ringkas dalam setiap bidang. Sampai setelah dia menyelesaikan berbagai macam bidang dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka dia lihat mengarah ke bidang apa yang kecenderungannya serta memperhatikan kemampuannya atas bidang tersebut untuk dia mendalaminya baik dalam satu bidang atau lebih. Baik. Para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Jadi di poin prinsip ke-6 ini, di antara adab menuntut ilmu agar seorang hamba itu tidak sia-sia dalam meraih ilmu yang bermanfaat di dalam ilmu agama, yaitu meragamkan ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting. Artinya berusaha kita belajar ilmu itu semua jenis bidang ilmu, ya, dari usul fikihnya, dari fikihnya, dari tafsir, usul tafsirnya, dari akidah dan ilmu-ilmu yang lainnya, ya, baik misalnya yang sifatnya mendasar seperti ilmu nahwu, ilmu shalah, ada mustalah hadis dan seterusnya. Ini dipelajari dan ini lebih baik, ini jalan terbaik meragamkan ilmu. Tapi ketika dia belajar pada praktek awalnya, maka cara yang pertama adalah dia prioritaskan terlebih dahulu mana yang terpenting yang dia ketahui. Makanya jangan sampai orang yang awam, ya, misalnya dia baru hijrah. Ya, kalau sekarang kalimat orang taubat, orang baru mengenal sunnah dikatakan orang baru hijrah, ya. Nah itu ilmu yang pertama disampaikan kepada mereka adalah ilmu yang menopang bagaimana dia berubudiyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kata-katanya saya tidak mengatakan jangan, bukan, tapi alangkah lebih baiknya demikian. Kurang baik, saya tadi memilih kata bukan dengan kata jangan, tapi kurang baik kalau tiba-tiba ayo dalam bahasa Arab, ayo belajar nahwu, kapok nggak jadi hijrahnya, ya. Kapok nggak jadi hijrahnya. Oh gini belajar sunnah tuh, ternyata harus paham nahwu ternyata. Jangan. Ya, ajarkan tentang bagaimana cara wudhu sesuai sunnah, bagaimana cara sholat sesuai sunnah, bagaimana dikoreksi zikir-zikir yang selama ini dia baca apakah sudah sesuai sunnah ataukah hadis-hadis dhaif yang digunakan dan seterusnya. Artinya ibadah-ibadah harian yang pada umumnya manusia kerjakan. Ini khususnya bagi pemula. Tapi nanti bertahap meragamkan ilmu. Nah, ini teguran untuk para jamaah sekalian. Saya ingin menyampaikan kalau cara ngaji kita yang sudah ngaji, apalagi yang merasa dirinya sudah 5 tahun, tapi gini-gini aja nggak akan matang ilmunya. Ya, kalau gini-gini aja nggak akan matang ilmunya. Artinya kajian yang sifatnya umum, kajian yang tematik lebih semangat. Ya, kalau ini masih jauh lebih mending lah. Karena kajian ilmu, kajian kitab rutin, apalagi ini tentang prinsip dasar setiap penuntut ilmu harus memahami apa yang kita bahas di buku ini. Tetapi kalau nanti ya, kemudian tidak ada tahapan untuk meningkatkan kualitas ilmunya dengan cara meragamkan ilmu pada dirinya, maka sampai kapanpun Pak, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, dengan waktu, tenaga, harta yang dia keluarkan tidak seberapa dia dapatkan hasilnya. Artinya balasan, ya, hasil dari apa yang sudah dikeluarkan itu nggak seimbang. Puluhan tahun belajar gitu-gitu aja.
nggak ada perkembangan. Ini salahnya apa? Salahnya adalah pertama tidak memprioritaskan yang penting, yang kedua tidak mau mengembangkan, nanti meragamkan ilmu-ilmu yang memang penting dalam agama ini. Ya, nah ini dibahas dalam poin yang kedua, berusaha menguasai ikhtisar setiap disiplin ilmu. Ya, di ilmu nahu apa pertama, kemudian di akidah, bapak-bapak jangan misalnya belajar akidah langsung ke apa namanya, ya misalnya akidah wasatiyah, gitu ya. Pertama ya lihat yang disepakati ulama, rata-rata para ulama itu merekomendasikan, ya khususnya ulama-ulama Saudi itu merekomendasikan kepada kita seperti usul salafah. Kemudian nanti ada al-qawaid al-arba', ya ada kasf syubhat. Itu memang mereka belajar di awal pun demikian. Jadi jangan menganggap mereka itu yang menjadi ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, seperti Syekh Ibnu Baz rahimahumullah, mereka kemudian langsung kepada kitab-kitab besar tidak. Mereka mengawali dirinya dengan kitab-kitab dasar. Dan bahkan dikatakan oleh murid-muridnya Syekh Ibnu Baz atau bahkan Syekh Utsaimin, itu beliau sampai-sampai dalam hidupnya itu membahas kitab usul salata itu sampai 30 kali ya. Nah, kita kalau udah datang sekali udah hadirlah kajian usul salata. Oh, datang ini. Udah Musa itu udah pernah ini. Nanti kajian hadirin ini, waduh udah 30 kali minimal dah. Ya, hatam udah baru pindah kitab lain enggak apa-apa. Atau misalnya sudah hatam, kemudian kita tambah dengan pendalaman di kitab lain silakan. Tapi bukan berarti menyepelekan apa yang ada di kitab usul salafah, apalagi dengan ustaz yang berbeda yang mungkin akan banyak faedah-faedah baru yang akan kita petik. Jelas ya? Jadi meragamkan ilmu di dalam agama itu penting. Baik. Jamaah Allah ya teman-teman, ya khususnya ikhtisas ilmu. Jadi jangan sekali-kali langsung kita loncat ke pembahasan yang langsung mendalam kalau belum kita mempelajari apa-apa yang sifatnya ikhtisar dulu. Makanya para ulama itu mereka membuat ya, seperti misalnya ini ya. Ini kan maksudnya ikhtisar. Itu kan tulisannya apa? Khulasatu ta'dhimil ilmi. Sama saja ikhtisar, khulasah sama. Artinya ringkasan. Karena kalau kita belajar kitab besar, banyak yang kita baca dan tidak mengerti, akhirnya waktu yang terbuang lebih banyak dibandingkan manfaat yang banyak yang semestinya kita dapat. Tapi kalau kita dari ikhtisar dulu kemudian bertahap, itulah memang prinsip dasar dari penuntut ilmu. Baik, jemaah sekalian Allah ya ajmain. Di sini tadi disebutkan boleh secara bertahap dari satu disiplin ilmu saja atau boleh juga lebih dari itu. Ya, misalnya kalau akidah dulu misalnya. Kalau misalnya kita ingin belajar fikih dulu, itu boleh seperti itu. Nanti setelah mendalami fikih kita berpindah kepada hadis misalnya. Nanti kita berpindah kepada tafsir. Misalnya seperti itu. Tapi kalau ingin meragamkan semuanya, tapi yang ikhtisar dulu, yang ringkasan dulu, maka itu pun tidak masalah. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, silakan lanjutkan. Kami tayari syari syanafiqah qawlu syanafiqah qawlu akadiyim wa in turid tafsira fannin tammimah wa an siwahu qabla al-intihai mah wa fi da'ulu fi ulumil man'uja in tau amani istabaqat dan yahuja wa man arafa min nafsihi al-qudrata ala jam'i jama'a wa kanat haluhu istighna'an min al-ulum. Ya. Di antara syair dari negeri Shinjiti adalah, apabila engkau ingin memahami satu bidang, sempurnakanlah, dan sebelum itu selesai terhadap bidang yang lain, jauhkanlah.
Sangat sulit untuk mempelajari dua bidang sekaligus. Sungguh dua anak kembar sekalipun tak keluar sekaligus. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya mampu untuk mendalami berbagai macam bidang, maka lakukanlah. Dan yang seperti ini merupakan pengecualian dari kebanyakannya manusia. Ya. Jemaah azan Allah wa iyyakum ajma'in. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Yashin Kit itu bahasa Indonesia di sini Cimweti, gitu ya. Salah satu wilayah di Mauritania, Afrika ya tadi ya. Betul nggak? Orang-orangnya hitam misalnya ya. Betul. Karena nggak tahu petanya. Siapa yang PS-nya jago gitu ya? Ya di salah satu wilayah di Mauritania. Itu orang-orangnya jujur saja ya. Luar biasa cerdasnya, Masya Allah. Ya, karena mereka ternyata dari kecil dididiknya menghafal itu tidak langsung dari mushaf, itu di sebagian mereka. Jadi disediakan kayu, mereka suruh ukir dulu. Biar ada usaha, makanya hafalnya kuat. Padahal mushaf punya, tapi kayu ukir. Ayatnya diukir semua yang dihafal. Ya, jadi membekas. Artinya gini Pak, semakin ada usaha kita untuk belajar dalam menghafal, semakin besar, semakin banyak usahanya, semakin kuat dan semakin akan bertahan lama hafalan tersebut bersama kita. Kalau kita cari cara-cara simpel, ya cepat, tapi cepat juga hilangin. Biasanya begitu, ya keumumannya begitu. Karena secara umum, ya namanya hafalan itu lebih cepat hilangnya dibandingkan seekor apa? Seekor hewan, ya baik unta atau apapun itu yang kita buru, yang kita lupa ikat. Kita berbalik arah, ya meninggalkan badan kita berbalik arah dari hewan tersebut, kita lupa ikat. Kita balik badan lagi Pak, ternyata hewannya sudah ngacir, bukan kabur lagi, sudah ngacir. Nah hafalan lebih cepat lupanya daripada ibarat yang tadi disebutkan. Artinya benar-benar mungkin sebelum balik ini kita sudah, kalau tadi kan begini Pak, pas gini sudah hilang. Nah kita masih begini udah hilang Pak. Kita masih begini, ini hewan ini kita mau balik arah, kita masih begini sudah hilang, padahal belum balik arah. Itu hafal. Ya. Makanya jamaah azza Allah ya disebutkan di sini oleh salah seorang di antara mereka, jika engkau ingin menguasai satu disiplin ilmu, maka selesaikan dulu yang satu ini. Jadi jangan pindah dulu, selesaikan dulu ini. Kita lihat, ini belum selesai, pengen kita belajar. Kita belajar belum selesai, pindah lagi kita belajar. Ya, nah, makanya mudah-mudahan saya harap ini istiqomah selesaikan dulu ini. Jangan Ustaz, jamaah udah mulai pada bosan pembahasan itu aja. Tidak ganti kita udah. Nah, itu banyak di kalangan penuntut ilmu di zaman ini yang kasusnya, yang masalahnya, yang problemnya seperti itu. Makanya ilmunya nggak ada. Ya, dan ingin saya ingatkan kembali, ini poin-poin yang ada dalam kitab ini. Seandainya coba usahakan dihafal poin utamanya, kemudian dihafalkan apa kandungan dari isi poin tersebut. Kalau kita nggak bisa hafal syairnya, matanya, setidaknya apa yang dibahas dalam poin pertama, apa isi kandungan di poin kedua, apa isi kandungan di poin ketiga. Ya misalnya kita berbicara di poin ke-6 ini, meragamkan ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting. Nah, kita bisa membahas apa yang terkandung dalam judul tadi. Kalaupun kita nggak bisa hafal kata demi kata yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, setidaknya secara umum kita punya gambaran. Jelas ya? Mentok-mentoknya nggak bisa juga, ya sudah poin-poin judulnya itu aja dulu. Ya, jangan judul apa, isinya apa, rinciannya apa lagi, kemudian ngaku langsung jadi ustaz dan khatam kitab sudah. Ya, jangan seperti itu. Jadi di antara
kesuksesan seorang penuntut ilmu diantaranya adalah bagaimana dia benar dalam cara belajar. Nah, sebagaimana disebutkan oleh ahli syaitan ini bahwa kalau disiplin ilmu itu baiknya selesai bertahap, kemudian selesaikan dulu baru berpindah kepada yang lain. Ya, sama seperti halnya yang disebutkan di sini tentang tauman. Tauman itu anak-anak yang kembar, ya. Gak mungkin dia keluar dalam satu waktu. Belum tua betul. Langsung lahir 2 orang, satu-satu, ya, satu-satu. Maka pelajari ilmu pun demikian, satu demi satu dulu. Setelah selesai yang satu, maka kemudian dilanjutkan ke 2 dan seterusnya begitu. Tapi, nah, di sini saya menyebutkan pengecualian. Tapi pengecualian ini pun ditambahkan keterangan. Kalau ada orang yang mampu meragamkan ilmu, berbagai macam bidang ilmu, berbagai macam disiplin ilmu, maka silakan. Karena dia keluar dari keumuman manusia. Ya, keumuman manusia apa tadi? Sering lupa, kurang paham, kurang mampu. Ada sebagian orang yang cepat tanggap, cepat paham, cepat hafal, lama lupanya. Itu sebagian kecil dari manusia. Nah, kalau di antara kita ada yang merasa seperti itu silahkan. Tapi ada yang merasa? Pertanyaan saya kita ada yang merasa begitu? Nggak ada, ya berarti jangan, ya. Sudah bertahap aja. Ya jamaah dan Allah berikan ajmain. Jadi menghabiskan berbagai macam disiplin ilmu dalam satu waktu itu hanya akan menghabiskan waktu. Kalau kita merasa tidak mampu. Sekali lagi, kalau kita merasa tidak mampu, tapi meragamkan ilmu dalam satu waktu itu tidak akan bermanfaat, justru waktu yang terbuang. Makanya disebutkan di dalam sebuah kaidah menuntut ilmu, maka baik-baik ini diingat baik-baik. Man akhadha al-ilma jumlatan, barang siapa yang mengambil ilmu secara langsung banyak. Gimana kalimatnya? Dhahaba anhu jumlatan, ya. Man akhadha al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu dengan langsung meraupnya banyak, maka yang hilang darinya pun akan langsung banyak. Dan saya mengalami itu dalam hafal Quran. Di akhir-akhir saya menghatamkan Quran, hafal Quran itu saya kejar target. Benar, yang hilang langsung. Biasanya yang hilang 1 halaman langsung 1 juz, langsung 2 juz. Karena ngapalinnya 4 juz, yang hilangnya langsung 1 juz ini. Ya. Nah, kan Rasulullah ini bahkan beliau menyarankan hafalan Quran itu walaupun setengah halaman sehari. Setengah halaman bukan per halaman. Ini khususnya santri, ya, misalnya santri, Pak. Itu setengah halaman. Kalau saya, Pak, di target di pondok saya minimal 1 halaman memang, karena ada target 1 tahun. Ya, bulan ini sedang ujian semua. Kemarin ada yang 13 juz 2 hari distorkan, 10 juz 1 hari distorkan. Semuanya begitu. Harus Desember ini sekali dulu semua. Maksimal 2 hari. Kalau hafalannya banyak, seperti misalnya 25 juz distorkan dalam 2 hari. Nah, kalau Bapak kan baca Quran kan setahun aja nggak kelar rupanya. Jadi santri 25 juz hafalan itu 2 hari harus selesai. Ya, Pak, ya? Kalau kita kan sampai Ramadan kan 120 sekian hari lagi, Pak, belum pada hatam nih, Pak. Sebagian banyak kita, Pak, ya. Betul apa? Betul. Itu baca apa? Ngapalin botak langsung. Nah, tapi ini, Pak, saya ingin ingatkan, ini penting, kaidah penting. Man akhadha al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang meraup ilmu sekaligus, maka yang hilang pun sekaligus. Nah, makanya dalam ilmu apa? Sekali lagi bertahan. Ya, bertahan. Satu selesaikan dulu, sudah selesai baru dari sini yang lainnya, sudah selesai baru yang lainnya. Semua ulama demikian, Pak, cara metode belajarnya. Ini poin ini berkaitan dengan yang sebelumnya, metode dalam belajar. Berkaitan ini. Tidak bisa kita langsung ingin meraup dan ingin langsung insan ingin menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Memang manusia demikian, ya.
Karakter manusia ya dia tidak bisa menyerap langsung 2, langsung 3, langsung 4 kecuali ada sebagian yang memang Allah berikan kemampuan. Allah a'lam bishawab. Baik. Yang ketujuh, ya selesai yang ke-6, kita masuk di poin yang ke-7. المصنف وفقه الله تعالى المقعد السابع المبالغة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد ما شببت الشباب إلا بشيء كان في أمي فسقط. فالعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ووثوقا. قال الحسن البصري العلم في الصغر كالنقش في الحجر فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال حربه وحمد عند مشيبه سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يعمل القوم السرى. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا. ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يحصل التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين بكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق. فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. Baik, artinya langsung semua. Atau ini sebagian Pokok ke-7, bersegera dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu muda untuk belajar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, tidaklah aku memisalkan masa muda itu kecuali seperti sesuatu yang ada pada lenganku kemudian dia jatuh. Dan ilmu pada masa muda itu lebih cepat masuk, lebih kuat dan lebih melekat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, menuntut ilmu ketika masih muda itu layaknya memukir di atas sebuah batu. Maka kekuatan kekatnya ilmu yang diraih pada masa muda seperti kuatnya ukiran di atas batu. Barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya, dia akan meraih ketajaman pikirannya dan dia akan bersyukur atas segala jerih payahnya. Baik. Ini yang merasa tidak muda lagi langsung waduh terlambat saya. Ya, ini bukan singgungannya bukan untuk saya sudah. Tapi nanti di bawahnya ada. Ya, nanti di bawahnya ada untuk orang tua. Mohon maaf Bapak ya. Jadi di bawahnya ada bagian untuk orang tua. Sekarang untuk anak muda dulu. Nah, Imam Ahmad memberikan permisalan bahwasanya masa muda itu seperti sesuatu yang diletakkan di lengan bajunya. Jadi misalnya begini, dilipat misalnya, sedekat di sini. Ya, kita berkegiatan apa, jatuh dia. Artinya cepat ajilul dahab, cepat perginya, cepat berlalunya masa muda itu. Nggak kerasa, antum yang masih 20-an nggak kerasa tiba-tiba 30. Anak aja masih merasa 25 dari dulu. 25. Ternyata udah mau 32 bentar lagi. Dan nggak terima itu ya, nggak terima. Tapi nyatanya memang begitu. Oh, Bapak juga nggak terima kan sudah 50 gitu ya, nggak terima. Apa terima aja? Terima aja. Saya kelihatan nanti. Kalau saya kan nggak kelihatan, kadang bisa disandingkan yang 20 gitu kan, 30 bisa. Kalau yang udah nggak bisa disandingkan, ya memang terima aja Pak ya, terima aja. Baik, jadi itulah masa muda. Makanya tema yang saya tulis ya, untuk
Judul pembahasan kita kali ini adalah manfaatkan waktumu. Dan ini berlaku untuk yang masih muda maupun yang sudah tidak lagi muda. Saya tidak mengatakan tua, sama aja sebetulnya ya. Ini yang sudah tidak lagi muda, manfaatkan waktu, karena waktu itu diantara perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu diantara nikmat yang besar bagi Allah. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama, innama anta ayyam, sesungguhnya kamu ini seperti hari. Kamu ini seperti hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Setiap satu hari itu berlalu, maka bagian dari tubuh kita ini berlalu. Jadi artinya anggapannya diri kita ini hari Pak. Satu hari hilang satu jam. Satu hari hilang di hari ini Pak. Hilang sampai semuanya hilang. Berlalu hari, berlalu puisi kita. Inna anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Setiap hari hilang atau hari berlalu, maka berlalulah sebagian dari dirimu. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, la yazalu qadamu 'abdin min 'indillah hatta yus'al. Tidaklah beranjak dua kaki anak Adam dari sisi Allah, dari hadapan Allah, sampai ditanya beberapa perkara. Yang pertama diantaranya apa? An umrihi bima afna. Ini umum untuk kaum muda dan kaum yang tidak lagi muda. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? An umrihi bima afna. Ya, umurnya dihabiskan untuk apa? Coba kalau kita habis waktunya dengan untuk ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu, kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Jadi ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan akan terus begitu, mereka pasti wasiatnya apa? Sibukkan diri dengan ilmu. Coba kalau bapak minta nasihat kepada asatidz pasti sibukkan ilmu. Jangan sibukkan dengan berita hoax, jangan sibukkan dengan ini, sibukkan dengan perselisihan, sibukkan dengan gosip, sibukkan dengan ustaz bulan tahdir ustaz bulan, jamaah bulan tidak mau gabung dengan jamaah bulan. Jangan sibuk dengan itu. Sibukkan dengan ilmu, karena ilmu lah yang akan mengantarkan kita untuk beramal. Bagaimana kita akan menambah amal? Bagaimana kita akan menjaga kualitas amal yang sudah kita kerjakan, rutin bahkan kita kerjakan sejak kita kecil, terus sampai beranjak dewasa, sampai kita sudah tidak lagi muda. Kita tahu bahwa itu sudah berkualitas. Kita tahu tidak kalau itu sudah baik. Ya, makanya sibukkan dengan ilmu, kemudian amal. Ilmu amal ilmu. Ya. Kemudian wa'an syababihi fima ablah. Nah, ini untuk anak muda. Untuk yang masih merasa muda. Ingat tadi umur secara umum ditanya sama Allah. Sekarang masa muda dengan pertanyaan khusus. Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Dan saya sering ingatkan, kita yang masih muda, jangan menyesal sebagaimana orang yang tidak lagi muda mereka menyesal. Kita yang masih muda dulu saya nasihat, manfaatkan. Jangan sampai menyesal sebagaimana orang tua kita telah menyesal, sebagaimana orang-orang yang telah mendahului kita telah menyesal. Ya Allah, kenapa masa muda itu tidak digunakan dalam hal yang bermanfaat? Kenapa dulu saya tidak menjadi penuntut ilmu sekian? Kenapa saya tidak sibuk dengan ini dan itu? Yang kedua, bagi yang tidak lagi muda, yang banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat, karena masa itu sudah tidak lagi bersama kita. Ya Pak ya? Masa itu Bapak Ibu sekalian, masa itu sudah lagi tidak bersama kita. Saya yang di atas 30 sudah tidak dikatakan muda. Karena sebagian ulama menjelaskan bahwasanya sudah menginjak 30 bukan anak muda lagi. Karena dia sudah menginjak, hampir menginjak waktu yang namanya usia 40. Yang lagi matang-matangnya itu Pak ya. Yang sudah enggak ada lagi fokus dunia Pak 40 itu. Maaf nih Pak. Disebutkan oleh ulama di dalam kitab Syiar A'lam Jabala, kanu idza balagu arba'in rukizu fil ibadah. Mereka para ulama dulu orang yang telah mendahului kita dari kalangan orang soleh. Kita bicara orang-orang soleh yang telah mendahului kita, bukan keumuman manusia. Karena umumnya manusia dari zaman dulu sampai zaman nanti Pak, umumnya manusia banyak yang kufur. Umumnya manusia banyak yang lupa dengan nikmat waktu, lupa dengan nikmat kesempatan. Nah, apa kata Al-Imam dinukil oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Jabala, dulu orang-orang soleh sebelum kita, kalau mereka usianya sudah mencapai 40, mereka fokus ibadah.
Kalau kita Pak rata-rata 40 tua udah mulai cita-cita itu semakin ambisius, semakin besar. Oh, saya harus punya perusahaan nih sendiri. Ya nggak Pak, makin haus dunia tuh Pak. Wah ini saya nggak bisa kalau saya pegawai terus nih, harus jadi pengusaha nih. Misalnya contohnya, tidak hina Pak, tidak hina. Tapi kalau fokus kita malah mulai di usia 40 kepada dunia dan kemudian mengabaikan akhiratnya, itu salah besar. Kenapa? Karena masa muda yang ditanya sama Allah yang telah berlalu saja kita masih belum bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul nggak Pak? Kita masih belum bisa Pak mempertanggungjawabkan. Saya Pak, usia 20, 21, 22, saya nggak tahu bagaimana jawaban saya di hadapan Allah. Sampai usia saya 29, saya belum tahu bagaimana saya nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya belum tahu. Apakah saya mengatakan saya dulu di Libya? Apakah saya di Libya kemudian sudah dikatakan sukses? Ya Allah, saya dulu sibuk ini. Apakah saya kemudian bisa bertanggung jawab? Wallahu a'lam bagaimana nanti kejadian. Makanya kita Pak, saya dan bapak sekalian yang di atas 30, kita bicara di atas 30. Banyak istighfar, banyak bertobat sama Allah. Masa muda sudah tidak lagi bersama kita. Ya, apalagi yang sudah 40 tadi, sekali lagi sudah dicontohkan mereka fokus ibadah. Artinya kalau mengejar dunia pun untuk mengejar akhirat. Sekedar untuk dijadikan media untuk mengejar akhirat, mengejar ridho Allah. Punya harta diinfakkan di jalan Allah. Punya kesempatan disibukkan dengan ilmu. Punya waktu disibukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita Pak, ini kita coba Bapak ingat-ingat ketika sudah 20, nanti saya kalau 30 insya Allah saya memperbaiki. Tapi sampai 30 merasa masih di 20, merasa nggak begitu. Nyampe 40 nggak terasa Pak, 10 tahun berlalu nggak terasa. Mengatakan ya udah ntar 50, kalau sampai 50 saya baru fokus ibadah. Udah nggak kemana-mana, rumah masih. Ternyata nanti di usia 50 pun kejadiannya sama dengan usia 40 dan 30. Dan itulah manusia. Banyaknya apa? Turun amal kata para ulama. Banyak apa? Panjang kelambanan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon keselamatan dari Allah. Wa nasallallahu al-maghfirah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah ampuni masa muda kita yang kita sia-siakan dari kesia-siaan. Mudah-mudahan Allah ampuni atas dosa-dosa di masa muda yang sejak usia balik sampai usia kita sekarang ini, kalau banyak dosa mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Dan yang paling utama ya antum yang masih muda, jangan menyesali sebagaimana saya dan kita ya bapak-bapak yang lain telah menyesal menyanyiakan masa muda. Antum yang masih muda fokus. Antum yang masih muda, antum mendapatkan sebuah janji dari Rasulullah SAW, di mana orang yang masa mudanya tumbuh sibuk dengan ketaatan kepada Allah akan mendapatkan naungan di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kenapa? Karena masanya poyak-poyak, masanya main-main, masanya hura-hura, masanya kumpul-kumpul, kongko-kongko, ngopi di badan kuaci. Wah, nikmat masanya. Ya, benar Mas. Sambil ngobrol, ngalor ngidul, nganan ngiri, gitu ya. Kemana-mana ngobrol, itu memang nikmat. Tetapi ketika kenikmatan dunia tersebut kita abaikan dan kita beralih kepada akhirat, maka itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda baik laki-laki atau perempuan yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah disia-siakan, karena waktu yang berlalu tidak mungkin kembali lagi. Mustahil. Sesuatu yang paling mustahil adalah waktu yang sudah berlalu kembali lagi. Dan semua orang pasti menyesal itu. Bahkan kita yang sudah maksimal pun akan menyesal. Oh, kenapa saya nggak tambah lagi? Kenapa sujud saya kok sekian? Setelah dihitung kok cuma ratusan. Kenapa nggak sampai ribuan? Itu padahal kita sudah berusaha maksimal. Yang sudah ribuan, ya Allah, kenapa kok jumlahnya nggak ratusan ribu? Yang sudah ratusan ribu sujud dia kerjakan di masa mudanya, dia menyesal, ya Allah, kenapa kok nggak jutaan? Kenapa? Karena dia ingin meraih surga yang lebih tinggi dari dia. Haus dengan kemuliaan dan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang mulia, yang dia gunakan waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu. Benar Pak, saya merasa di usia 30 di atas 30 itu belum tahu saya akan jawab pada hadapan Allah. Apa yang akan saya pertanggungjawab pada hadapan Allah nanti. Ya, walaupun kalau orang bilang gitu ya, secara kasat mata dan lahirnya, oh dulu mondok, dulu di Libya, tapi saya yang paling tahu tentang diri saya. Betul nggak Pak? Bapak yang tahu tentang diri Bapak, Ibu, ya, dan akhwat sekalian yang tahu tentang diri sendiri. Orang lain melihat dohirnya saya,
Orang lain melihat detailnya saja, orang lain melihat yang gambaran yang nampak saja. Nah ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin. Kemudian kalian pasti, kata Allah, kalian pasti, kalimatnya dengan dua taukid, la tus'alunna dengan kalimat tasydid. Itu dua, pasti sungguh kalian akan ditanya kalau pada hari kiamat tentang nikmat, semua nikmat akan ditanya. Apalagi bicara nikmat waktu, nikmat kita makan, Pak, kita makan. Kan ini para ulama dulu mengatakan, dulu kami makan dua aja itu sampai mikir gimana hisab makanan yang kami makan dengan dua kali makan. Kita sehari 3 kali di Indonesia, Pak. Tambah ngemilnya 10 kali. Benar Pak, sampai mereka sebagian sahabat itu ketika minum air ini Pak, kurma dan air yang sejuk itu Pak ditinggalkan langsung. Kenapa? Aku ditanya sama Allah, dengan kurma dan air yang saya minum ini saya gunakan untuk apa? Kita Pak melimpah Pak, buah-buahan, melimpah sayur-sayuran. Bahkan sudah makan sayur, sudah makan bakso, mie ayam segala macam, bilangnya apa? Belum makan. Ya, karena belum. Ya Allah. Benar. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Ini harus senantiasa ada dalam benak pikiran kita. Harus mengalir dalam darah kita Pak, ayat itu Pak. Ini nikmat pasti ditanya. Apapun bentuk nikmat ditanya sama Allah. Apalagi nikmat waktu. Nikmat waktu ini sampai-sampai Allah bersumpah sama waktu beberapa ayat Pak, wal 'asr demi waktu. Wan nahar demi siang, wal lail demi malam, wal fajr demi waktu fajar. Semua waktu Allah bersumpah. Ini menunjukkan bagaimana waktu itu sangat berharga untuk umat manusia. Waktu itu Pak, seandainya tidak ada waktu maka tidak ada ibadah. Betul nggak Pak? Teman-teman sekalian, waktunya habis ada nggak ibadah? Tidak ada. Makanya modal utama hidup apa? Waktu. Modal utama kesuksesan seorang adalah waktu. Kalau dia manfaatkan sebaik-baiknya, sukses. Sebagaimana pengusaha yang dikasih modal, dimanfaatkan, dimanage dengan baik, diatur dengan baik, sukses Pak. Tapi kalau saya punya 50 juta, bikin rokok, belanja, dia nggak manage. Berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya, bagaimana pengaturannya, jangan. Minimal balik modal itu udah untung. Tapi kalau tidak, maka orang itu disebut dengan orang yang rugi atau orang nganggur. Itulah perumpamaan manusia yang Allah kasih modal waktu tapi tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Semoga Allah jaga kita semuanya. Semoga Allah berikan hidayah, taufik, bimbingan kepada kita semuanya agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada taufik, tidak ada hidayah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah Allah ya. Jadi dalam masa muda kata Imam Ahmad seperti sesuatu yang aku letakkan di lengan bajuku kemudian jatuh, cepat jatuh. Beda kalau di saku banyak terjaga. Paling kalau kita mumpuk jatuh. Tapi kalau di lengan baju Pak jatuh langsung. Itulah masa muda yang cepat berlalu dari seorang hamba. Kemudian wal ilmu fi sini syabat asra' ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Ilmu di waktu muda itu lebih cepat diserap oleh jiwa ya, dan lebih kuat menempel. Makanya alhamdulillah ini ada perkara ibu saya ikut hadir. Saya sangat merasa ya. Saya Pak, ini saya bukan ujub ya, mudah-mudahan Allah jaga niat saya, Allah jaga pendidikan kedua orang tua saya. Saya seumur hidup gak pernah yang namanya menghafalkan juz 30, gak pernah. Buka Quran dibaca amma tasa'alun alinal gak pernah. Itu dapat saya hafal juz 30 itu dari diperdengarkan oleh ibu bapak saya, tapi ibu saya diperdengarkan sejak kecil hafal sendiri, dan itu saya praktekkan ke anak saya Zaid hafal sendiri. Dia usia 5 tahun sekarang hafal juz 30. Itu nggak pernah kita suruh baca, belum bisa. Ya kemarin sekarang alhamdulillah sudah bisa. Sebelumnya nggak bisa baca, tapi dengerin aja, udah setel, dikerasin sudah, sambil main sebentar. Ternyata ketika kita tes nyambung dia Pak. Wan nazirati gharqa wan nasyitati nasy. Dan awal di masa kecil Pak, saya namanya juz 30 Pak, nggak pernah saya murojaah. Nggak pernah saya murojaah. Kalau lupa cuma ketukar-tukar Pak ya. Itu saya baca 5 menit sudah rutin lagi sudah. Insya Allah kalau juz 30 Pak kasih waktu 10 menit 1 juz saya sudah rutin insya Allah. Makanya saya kalau ngimamin Ramadan itu 3 juz pertama, kalau nggak 3 juz akhir 28, 29, 30 itu cuma besar-besar ngimamin. Nanti malam 1 juz. Udah saya tidur aja Pak, setengah jam sebelum yang mulai saya itu
setengah jam cukup Pak. Tapi kalau membangun dari awalnya, apalagi menghafalnya di masa yang sudah tidak muda, membalikinnya luar biasa. Kayak hafalan baru Pak. Bahkan ada beban lagi Pak. Jadi tambah lama. Kenapa? Karena ini saya hafal. Kok lupa? Nah, dengan sebab itu jadi lebih susah lagi balikin. Paham nggak Pak? Nah, ini menunjukkan apa benar kata ulama, di masa muda apa yang dihafalkan, apa yang dipelajari lebih nempel. Itu saya rasakan. Dan akan dirasakan oleh setiap orang. Bahwasanya ilmu yang dipelajari di masa muda, hafalan yang dihafalkan di masa muda itu lebih kuat kepada jiwa, lebih kuat nempel, lebih kuat bertahan dibandingkan ilmu yang dihafalkan di masa yang sudah tidak lagi muda. Jelas Pak ya? Ini sebagai pengalaman ya, agar bapak-bapak misalnya kalaupun tidak bapak-bapak, nah kepada keturunan. Dan kita tetap berusaha untuk diri kita. Nah kalau kemampuan kita sudah mulai terbatas, anak-anak kita jangan sampai seperti kita. Nah, makanya saya didik terus. Jadi kamu mau jadi apa? Saya didik terus. Jawabannya ulama. Jadi mubalik. Mau kayak siapa? Dia selalu jawab. Pengen kayak Abi. Saya bilang jangan kayak Abi, harus lebih baik kayak Abi. Ya harus lebih baik dari Abi. Pengen kayak Abi enggak, harus lebih baik dari Abi. Karena kita tahu bagaimana diri kita. Baik. Kemudian perkataan yang Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi ini perkataan ternyata perkataan yang populer, ternyata dari seorang imam besar, Pak ya. Menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di atas apa? Batu. Ini kan sering terdengar di apa namanya di bahasa Indonesia juga terus sering, Pak ya. Ternyata dari imam besar ini, Pak. Hasan Basri ulama tabi'in, Pak. Ulama besar dari kalangan tabi'in. Itu Al Hasan Al Basri yang beliau karomahnya luar biasa, beliau saking solehnya masya Allah ya, karomahnya luar biasa. Beliau itu pernah duduk di rumah gitu Pak ya, karena waktu itu kan ada pemimpin dolim Pak ya. Dan Hasan Basri di antara orang yang dicari, pernah dikirim oleh pasukan Hajjaj kalau tidak salah, atau salah satu pemimpin yang dolim dicari Hasan Basri, ingin ditangkap. Imam Basri akhirnya masuk ke rumah digeledah Pak. Imam Basri cuma duduk. Ternyata Imam Basri bingung sendiri Pak, Imam Basri bingung sendiri. Kenapa? Orang-orang pasukan-pasukan yang mencari Imam Basri setelah masuk ke rumah pulang lagi keluar. Ternyata ketika ditanyakan mereka nggak lihat Hasan Basri. Ya, mereka nggak lihat, mereka Imam Hasan Al Basri ada di rumah itu. Ini di antara karomah yang Allah berikan kepada Hasan Al Basri rahimahullah ta'ala. Dan itu bukan diminta. Bismillahirrahmanirrahim. Sulap-sulap budi salat dari salibutan. Lalu sulapan budi salat dari salibutan ya. Itu keinginan ya, akan sulap. Enggak demikian. Imam Hasan Basri pun bingung sendiri, kenapa dia orang pada keluar lagi? Ternyata mereka nggak lihat. Allah memudahkan pencarian mereka, akhirnya tidak tertangkap. Ini di antara karomah yang Allah berikan kepada Hasan Basri. Di antaranya itu. Begitu Imam Ahmad juga ada karomah yang kisah sahihnya. Bukan khurafat ini Pak ya, ini bukan khurafat dari bulan ya. Ini dari orang soleh yang imamannya diakui oleh seluruh umat di dunia, seluruh umat Islam di dunia yang tentunya yang satu paham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah beliau di antara perkataan emas beliau adalah ilmu di masa muda, ketika anak muda itu masa apa namanya belia itu menuntut ilmu maka seperti diukir di atas batu. Kita Pak ada ukiran di atas batu. Cara ngilanginnya gimana Pak? Diukir lagi baru hilang. Kalau tidak ya sudah begitu total bertahan istiqomah. Berbeda dengan ketika di masa tua seperti melukis di atas air, melukis di atas air. Nganggur itu Pak, orang nganggur melukis di atas air. Artinya kita bikin tulisan sudah balik lagi begitu. Cepat rupanya, bahkan lebih cepat daripada melukis itu sendiri. Lebih cepat hilangnya dibandingkan menghafalnya. Itu ilmu di masa tua ya. Baik, yang mana dari Allah yang majmu'in, maka akan berbahagia orang-orang yang di masa mudanya yang sibuk dengan ilmu, dengan menghafal ya. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan mungkin tapi di sini belum ya. Masih ada pada zaman ini orang yang menghafal puluhan kitab ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, itu hafal, benar-benar hafal ada. Jadi artinya sekitar 10.000 hadis dihafalkan. Ya, ada di zaman dia di YouTube ya, pemuda ini selain anak muda yang buta itu. Ya, siapa namanya?
Orang Buddha itu Malik ya. Malik itu selain Malik, normal orangnya. Dan dites oleh ahli-ahli, masya Allah Pak. Jadi ya kalau kita katakan di zaman ini tidak ada. Nanti mungkin. Ya, kitanya saja yang tidak mau. Kitanya saja yang kurang berusaha. Baik, jamaah dari Allah ya. Setelah kita berbicara bahwasanya anak-anak muda lah yang dia lebih cepat, lebih kuat kepalanya. Nah, ini tadi sebagai motivasi untuk anak-anak muda dan sebagai yang kita katakan agar kita yang sudah tidak lagi muda menyesal. Setidaknya untuk menghantarkan kita banyak istighfar. Setidaknya menghantarkan kita untuk penyesalan itu membuat kita lebih baik di hari-hari ke depannya. Bukan sekedar menyesal tapi tidak ada amalan, itu namanya nggak manfaat. Tapi kalau ada penyesalan yang berujung atau yang mewariskan kepada pengamalan, kepada sesuatu yang lebih baik, maka itu baik. Nah, maka kalimat setelahnya adalah lihat, bukan berarti orang tua menuntut ilmu. Tadi kan kita bicara ngaku dan nuntut ilmu, hafalkan. Bukan berarti orang tua nggak ngapalin. Bukan berarti orang yang sudah tidak muda lagi tidak nuntut ilmu, tidak menyibukkan diri dengan ilmu yang diragamkan dalam dirinya, tidak demikian. Tetap ya, ilmu itu dituntut sampai kita kapan Pak? Mati. Minal mahdi ila sampai kita masuk liang lahat baru nggak ada ilmu lagi. Baik, terjemahannya silakan. Manfaatkanlah masa muda, wahai pemuda, engkau akan bersyukur atas semua jerih payahmu. Dari pemaparan di atas, jangan sampai ada pemikiran bahwa orang tua itu tidak bisa belajar. Nah, ya, jadi tadi bapak-bapak, dia anak muda nih. Nah, sekarang anak muda, nah giliranmu nih, ya, gantian nih. Tadi kan anak muda nih, sekarang, nah bapak nih Pak. Ya, jangan sampai orang tua nggak belajar, artinya jangan tadi anak muda, waduh saya sudah tidak lagi muda. Nah jangan sampai ada pikiran karena masa muda sudah berlalu kemudian tua juga, tua udah nggak usah lagi. Ya jangan. Ya silakan. Bahkan dahulu para sahabat Nabi SAW justru belajar pada masa tua. Disebutkan oleh Al-Bukhari di kitab Al-Ilm dalam sahihnya. Hanya saja memang belajar itu lebih sulit di masa tua sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitab Adab Ad-Dunya Wad-Din. Dikarenakan beragamnya kesibukan, dominannya gangguan dan banyaknya tanggungan, maka barang siapa yang mampu menepis itu semua dari dirinya, dia akan meraih ilmu. Di antara ulama Pak, yang hampir mencapai usia 40 tahun baru belajar dan dia menjadi seorang imam, itu ada di antara imam di mazhab Syafi'i namanya Al-Qaffal Asy-Syafi'i. Al-Qaffal Asy-Syafi'i. Jadi disebutkan beliau ini Pak baru mulai belajar mempelajari agama di usia sudah tidak lagi muda, hampir 40. Bayangin baru mulai itu Pak, bukan baru mendalami, baru mulai. Tetapi menjadi seorang pembesar. Di antaranya juga contohnya pernah dengar Fudail bin Iyad, ya, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Kenapa beliau tidak belajar? Ya, jangan belajar, penjahat dia, mantan penjahat, mantan begal, jadi ulama, perampok ulung Pak. Sampai kalau ada kafilah itu kafilah bahasa kita, kelompok musafir Pak. Kalau lewat daerahnya Fudail bin Iyad langsung terkenal. Jangan lewat situ, di sana ada perampok namanya Fudail bin Iyad. Jangan lewat situ. Kamu bukan barang kamu saja yang hilang, dirampas semuanya. Bahkan kalau kita melawan bisa dibunuh sama dia. Sampai akhirnya cari jalan lain kalau musafir yang tahu daerah itu ada Fudail bin Iyad. Dirampasnya terang-terangan, kalau bukan dicopet diam-diam bukan. Ini Fudail bin Iyad. Tapi menjadi seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tafsir yang terkenal Pak, di antara tafsiran yang sering disampaikan oleh para asad dan Ahlussunnah wal Jamaah adalah firman Allah. Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan
untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Qala al-Fudayl, berkata Fudayl bin Iyad, ayyukum ahsanu amalan, lebih baik amalan. Siapa yang baik amalnya apa? Aswab, yang paling akhlasuhu amal, yaitu paling ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara tafsiran siapa? Fudayl ini terkenal, ya. Nah maka Fudayl bin Iyad disebutkan, ya, sama hampir mencapai 40 juga, di atas 30 juga. Beliau ketika merampok, beliau ini mendengar seorang membacakan sebuah ayat di dalam surat Al-Hadid. Ya, nanti silahkan dibuka di dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ila akhir ayat. Di sana ada ayat yang artinya belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi Fudayl ini perampok tapi masih muslim. Makanya orang muslim itu masih diharapkan kebaikannya. Masih ada harapan baik bagi diri. Ya, kalau mendapatkan hidayah dari Allah, maka akan menjadi orang yang baik. Bayangkan ayat ini mencambuk Fudayl seorang perampok. Bahkan kalau kasarnya seorang begal. Dia mengatakan, Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman hatinya merasa takut kepada Allah. Maka Imam Fudayl bin Iyad mengatakan, telah datang waktu ini, sekarang waktu ini saya bertobat Pak, jadi imam besar. Bayangkan, bukan dulunya sekolah umum, gimana jadi besar. Dulunya SMK, kan banyak yang begitu ya. Dulunya nggak paham agama, nggak mondok, gimana jadi ustaz? Ini perampok, bukan perampok Pak, bayangkan. Jadi seorang imam besar, boleh begini. Ya artinya orang yang tidak lagi muda, ya tidak berarti dia tidak belajar, bukan berarti dia nggak belajar dan tidak bisa menjadi seorang yang besar dalam ini. Ya, kalaupun misalnya tidak menjadi seorang dai, dia intinya mendalami ilmu, kemudian menguasai misalnya satu bidang ilmu. Ya, misalnya bapak punya kekuatan dalam menghitung. Bapak bisa misalnya kalau tidak menjadi ahli fikih, ya misalnya fikih waris Pak. Misalnya banyak orang nggak paham fikih waris, termasuk saya nggak mendalami itu. Bapak misalnya coba dalam bidang itu belajar. Misalnya dalam bidang muamalah belajar. Jadi bapak bisa menyampaikan kepada orang lain mana yang riba, mana yang tidak, mana yang goror, mana yang tidak, mana ada yang unsur judi, mana yang tidak, kan begitu. Apalagi sekarang banyak hukum-hukum yang sifatnya kontemporer yang tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti belanja online, kan begitu. Nggak ada zaman Nabi online. Nah, maka kita yang belajar, insya Allah bisa. Jangan taunya halal kata siapa Ustaz Fulan, tapi nggak tahu bagaimana rinciannya. Ya, jadi tidak ada salahnya, tidak ada kata terlambat bagi orang yang sudah tidak muda, karena para sahabat pun banyak yang mereka ya dulunya pemabu, dulunya pembunuh, tapi ya Allah berikan kemuliaan sehingga menjadi orang mulia. Jadi orang itu bukan dilihat dari startnya, dari apa? Start apa? Mulai. Masa bisa bahasa Inggris ya? Orang itu bukan dilihat dari mulainya, tapi dilihat dari akhirnya. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Sudah sejam berarti. Kita baru 5 menit saya ngomong. Benar saya. Terus saya datang jam segini tadi Pak. Maksudnya jam panjang ya, udah jam segini lagi. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ini saya faedah ini bagus dari kakak kelas saya Ustaz Nuzul Fikri. Saya waktu masuk Medan beliau masih kakak kelas saya di Libya. Tapi memang beliau unggulnya sejak di Libya. Makanya ilmu sekarang mumpuni, masya Allah. Ya, beliau bersanding kajiannya dengan Syafi'i, dengan doktor. Padahal beliau lulusan Libya. Jadi dengan ustaz-ustaz di bawah lainnya. Karena memang di Libya ini juara satu beliau. Jadi di Libya ini juara satu beliau. Kalau nggak satu dua kalau nggak salah. Dan jadi dosen Libya setelah lulus langsung diminta jadi pengajar di Libya. Nah, salah satu faedah yang saya dapatkan berkenaan dengan apa yang sedang kita bahas ini adalah beliau bertanya kepada kita semua, menyatakan kepada kita semua. Lihat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang Bilal bin Rabah. Saya ingin tanya, siapa yang lebih mulia di antara keduanya?
Jawab Pak. Bukan Jumatan ini. Jumatan ya ada Pak. Siapa yang lebih mulia antara Umar bin Khattab dengan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah. Umar. Nanti saya tanya dari ini nanti ya. Ada lagi Pak? Dibanding Umar, Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak Pak, tebak aja Pak, tebak berarti ya Pak. Coba nggak dihukum Pak kalau nggak bisa push up enggak itu santri itu. Kalau dia mau bunuh salah nggak apa-apa. Kira-kira siapa? Bilal bin Rabah. Ya, baik. Ada yang jawab lagi? Nah, saya pengen ada yang jawab kasih alasan. Bila sang budak berarti lebih mulia budak daripada yang merdeka gitu. Awalnya. Jadi lebih mulia. Alasan itu menyebabkan dia lebih mulia gitu. Enggak juga. Apa kalau ujung-ujungnya omongan aja Pak? Apa? Ya Pak, itu sudah sesuai ilmu Pak. Oh iya. Ya, sama bahwa dia seorang budak, bila kita tahu dia punya keterbatasan ilmu dan lain, dan keterbatasan itu tidak dimiliki oleh ulama. Kemudian Rasulullah di sini mengatakan bahwa Rasulullah mendengar seperti bila di surga. Artinya sebelum Umar dipastikan masuk surga, Rasulullah sudah memastikan dia masuk surga. Masya Allah, barakallahu li wa lakum. Baik, bagus usahanya bagus ya, nggak masalah. Baik, inilah kita penting juga belajar akidah. Ya, kita belajar akidah dan manhaj itu penting. Karena bab cinta itu bab apa? Bab kecintaan itu bab apa? Itu bab akidah tentang iman. Siapa urutan orang-orang yang paling kita cintai dalam hidup kita? Pertama Nabi, nggak boleh ada orang yang mencintai lebih kecintaannya daripada kecintaannya kepada Nabi. Jadi kalau ada seorang suami cinta kepada istrinya melebihi kecintaannya daripada Nabi, bisa imannya cacat. Sebaliknya seorang istri mencintai suaminya melebihi kecintaannya daripada kecintaannya kepada Nabi, imannya cacat. Begitu pula seorang anak kepada ibu dan bapaknya, cacat imannya. Jadi orang yang berhak paling cintai dalam hidup kita siapa? Rasulullah SAW. Di antara para sahabat ini disebutkan oleh Imam Muzani dalam kitab akidah. Ya, apa ini usaha bagus, usaha bagus. Tapi urutan kecintaan kita dan urutan orang-orang terbaik setelah para nabi dan para rasul itu jatuh pertama kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua kepada Umar bin Khattab. Yang ketiga kepada itu Pak, urutan kepemimpinan plus bisa tahu terlalu keras. Ini urutan kepemimpinan plus urutan keimanan di dalam Allah. Dan ini maksudnya dalam bab akidah. Kita harus meyakini bahwasanya Abu Bakar lebih baik daripada sahabat lain. Nggak boleh gara-gara kita suka Umar, suka Bilal, suka Hamzah, wah Hamzah lebih baik daripada kamu dibandingkan kamu. Nggak boleh. Ini akidah. Akidah yang harus ditanamkan kepada diri kita. Umar lebih baik daripada Utsman. Utsman lebih baik daripada Ali. Akhirnya urutan keimanan, urutan juga urutan lebih baik nih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu dibahas dalam masalah akidah. Di dalam kitab usul fikih dibahas. Bahkan sampai disebutkan mana yang lebih baik setelah mereka yang 4 ini. Dan setelah orang-orang yang jamin masuk surga dari 10. Dari 10 ini dikatakan Bilal enggak Pak? Kenapa? Yang 10 itu Pak enggak ada Bilal. Bilal di hadir lain. Ya bahwasanya terompahnya terdengar kan begitu. Ya. Jadi usahanya syukur alhamdulillah, terima kasih sebenarnya tapi Umar lebih baik. Pertanyaannya, mungkin saya gini Pak, Bapak-bapak yang menjawab Bilal, saya yakin itu tadi bagus usahanya. Dan Bilal lebih pertama masuk Islam dibanding Umar, betul nggak Pak? Bilal sudah bela Nabi, Umar masih memerangi Nabi. Makanya yang tadi saya katakan, saya sedang singgung bahwasanya kebaikan itu bukan dilihat dari startnya, bukan dilihat dari apa? Mulainya, tapi dilihat akhirnya. Seorang Bilal dengan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menjadi pembela Nabi dan terdepan. Bilal, seorang mulia. Kita katakan semua sahabat mulia. Radhiyallahu anhum jami'an. Wa ardhahum.
Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tapi dari sisi derajat kemuliaan satu dengan yang lain berbeda ya. Urutannya kepemimpinan itu urutan. Ya. Nah, makanya dibahas oleh Ustaz Nuzul Dzikri, dia sekalipun dia terdepan pertama masuk Islam, di antara orang pertama masuk Islam, tapi Umar terdepan dalam masalah iman. Kenapa? Karena yang dilihat amalnya, yang dilihat akhirnya. Makanya Umar pun Pak, itu Nabi ketika Isra Mi'raj melihat ada kubah dari emas yang mohon maaf, bahasanya Nabi itu sudah, ya saya nggak berani mengatakan kepedean, tapi Nabi sudah mengira, Nabi sudah berbaik sangka, ya Allah ini punya saya ini. Itu kata Nabi. Jadi Isra Mi'raj ada rumah mewah di surga, wah punya saya ini. Ternyata kata Allah bukan, itu punya Umar bin Khattab. Merinding Pak. Punya Umar bin Khattab sudah disediakan rumahnya di surga ketika Isra Mi'raj nanti. Jadi itu kemuliaan juga. Nah, ini penting yang kita bahas, kita singgung maksudnya, karena bukan masalah utama kita. Itulah sekalipun ada orang yang terdepan dalam kebaikan, saya misalnya Pak terdepan dulu lebih mengenal sunnah, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang baru belajar kemudian menjadi orang lebih mulia kita Pak. Karena orang dilihat dari apa? Akhirnya dan amalannya, bukan dari lihat siapa yang pertama. Memang punya keutamaan, punya keunggulan orang yang mulai dakwah, orang yang pertama membuka arahan dakwah. Ya, makanya saya sangat bersyukur teman-teman sekalian yang hadir secara umum, khususnya panitia. Coba tanpa teman-teman bisa nggak ngisi di sini, tanpa PDKM bisa nggak saya ngisi di sini? Jadi kebersamaan tolong menolong dalam kita beragama itu dibangun. Ya makanya ini para panitia DKM yang menghidupkan ini termasuk orang yang menghidupkan ilmu, dan ini sebagai dasar yang kita katakan di awal, tanda keikhlasan dalam bentuk ilmu apa? Menghidupkan ilmu. Itu mengadakan kajian, itu menghidupkan ilmu. Nah, antum yang belum misalnya di desa mana, coba hidupkan. Nah, itu tanda antum ikhlas dalam bentuk ilmu. Kalau tidak seperti itu, maka indikasi antum ini kurang ikhlas, nggak ingin menghidupkan ilmu. Di sebuah desa yang memang ilmu itu belum hidup, di sebuah desa yang ilmu itu bahkan mati, nggak ada orang belajar di sana. Coba dari 1-2, dari pertama PPK, dari mengadakan taksi. Ya makanya masalah ilmu taksi juga jangan misalnya dibuka kelas taksi, aduh saya udah malu lah, saya udah tua, udah saya belajar di rumah. Ini sampai kapan kamu bisa seperti itu? Jadi tidak ada kata terlambat. Ya saya punya bapak-bapak yang usianya 40, hampir 50 Pak, alhamdulillah dengan saya belajar walaupun 2 tahun Pak hafal 2 juz. Daripada nggak sama sekali, betul nggak Pak? Ada Pak PNS saya, satunya PNS, satunya jadi Jakarta, tapi alhamdulillah sampai detik ini istiqomah, ya. Karena corona aja jadi kelasnya nggak teratur, tapi hafal 2 juz. Ini kalau kita katakan, oh sedikit sekali, tapi daripada enggak. Kita mengatakan oh nanti akhirnya nggak hafal. Ya, jadi mulai dan terus istiqomah karena Allah akan lihat bagaimana akhirnya hidup kita. Baik jemaah Allah ya ajmain. Saya langsung bahas saja ya. Lihat di sini memang untuk orang tua Pak, walaupun tidak ada kata terlambat, tapi memang ada kesulitan. Ada kesulitan dia memahami, dia mendalami. Di antara alasannya di sini disebutnya ada 3. Kenapa orang tua lebih sulit? Di sini disebutnya 3. Yang pertama kasratus syawagil. Orang tua itu sudah banyak kesibukannya. Dia ngurus anak punya cucu, dia ikut ngurus cucunya. Ya, dia punya cicit, ikut dititipin cicitnya. Artinya banyak kesibukan. Dia harus banyak anak, wadahnya harus dilihat lagi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ghalabatul qawaqi. Ya, kasratul mawani ala taqtahu an iltibasil ilmi. Banyak penghalang-penghalang yang membuatnya tidak hadir di majelis ini. Tadi kesibukan, sekarang beda lagi ya. Selain dari kesibukan, banyak pemutus kesibukannya untuk menuntut ilmu. Banyak hal-hal yang memutuskan dia dari menuntut ilmu. Yang ketiga, takasulul adat. Banyak hubungan. Ya, maksudnya banyak koneksinya, banyak linknya. Jadi lagi santai-santai di telepon, Pak, ada kumpul ini Pak, ada rapat ini Pak, itu orang tua. Banyaknya seperti itu. Ya, makanya tidak jarang akhirnya banyak mengabaikan waktu untuk menuntut ilmunya. Itulah kenapa orang tua lebih sulit ya dengan alasan-alasan tadi daripada anak-anak yang masih muda yang memang belum banyak kesibukan, tidak, apalagi yang belum nikah, belum ada istri yang harus dinafkahi, belum ada anak yang harus dinafkahi, ya. Dan masih banyak
waktu yang bisa dia luangkan, dia sediakan untuk ini. Makanya antum yang belum nikah jangan sia-sia. Ya, saya istri sering menasihati ke murid-murid tasirnya, antum belum pada nikah, kalian belum pada nikah, kalian belum punya anak, maka manfaatkan. Ya, saya masih muda, masih umur, misalnya banyak orang-orang di usia saya pun yang belum nikah, tapi saya sudah punya anak 2 dan seterusnya. Itu membuat mau tidak mau disibukkan dengan anak. Betul nggak? Mau nggak mau, saya pun merasa demikian. Bahkan saya punya teman yang agak kerabat nikahnya sebagai penutup. Usia nikahnya ketika kami di Libya, pokoknya dia termasuk terlambat. Udah jenggotan segini Pak, belum nikah. Tapi udah kelihatan 29 kalau nggak salah, baru nikah 30-an. Artinya kita yang 25, 26 lu pada nikah kok, lu pada punya anak, dia belum tuh. 30 kalau nggak salah baru nikah. Itu pas nikah gimana rasanya? Ya kalau orang kan ada jawaban karena nyesel dari dulu gitu ya. Nah, kalau penuntut ilmu jawabannya beda. Ternyata benar apa kata orang, setelah nikah itu beda. Saya mau belajar kajian, ada istri yang minta mandi, ada istri yang minta belanja, ada istri yang begitu. Dia yang menyesali bukan dengan siapa saya menikah, tapi kenapa saya nggak manfaatkan sebelum saya menikah. Ini bukan diri yang ini. Itu disesali Pak, kalau banyak kita yang berada di biar kemudian tidak bukan menyesali menikahnya, bukan, tapi menyesali kenapa sebelum nikah kita nggak sibukkan ini. Kenapa sebelum kita disibukkan dengan anak, disibukkan dengan apa, disibukkan dengan kesibukan lainnya, kenapa kita nggak maksimalkan waktu? Ya makanya saya katakan 6 jam tidur sehari itu sudah banyak. Bahkan guru Quran saya Ustaz Umur mengatakan Ahlul Quran itu harus tidur itu maksimal 3 jam sehari. Dia bilang saya nggak sanggup. Dia bilang begitu. Saya ini ketika saya terlatih dengan guru saya mungkin 2 jam sehari untuk sampai mencapai sanad itu Pak, 2 jam harus ngajar, harus ini, harus ini. Apakah akan rusak kesehatan? Insya Allah ya. Karena waktu tidur itu sebetulnya kualitas yang ini. Makanya Nabi itu langsung pada Isya tidur. Kita benar sama ngikutin Nabi, setelah Isya tidur benar sampai subuh. Itu bukan Nabi itu Pak. Itu RT aja. Nabi bangun di awal sepertiga malam, artinya jam 11-an itu udah bangun Nabi Pak. Mungkin nggak Pak? Gini aja Pak, secara akal mungkin nggak Nabi bengkak, sedangkan sholat tahajudnya dari jam 2 sampai jam 4. Mungkin nggak bengkak? Itu mah umum, kita sholat tarawih aja 2 jam bisa, betul nggak Pak? Bengkak nggak kaki? Korengan nggak? Kekeungan nggak Pak? Maaf Pak. Enggak kan? Artinya apa? Berjam-jam Pak. Makanya Nabi pernah sholat di awal sepertiga malam. Artinya kalau di awal sepertiga malam sekitar jam 9-an. Udah mulai sholat tahajud. Jadi benar habis Isya tidur, tapi nggak lama tidurnya. Sedikit tidurnya, kita sedikit tidur. Ya. Sedikit makannya, kita sedikit makan. Bedanya sedikit memang. Kata sedikitnya yang beda itu sedikit, kita sedikit. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik ya, mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dan banyak penyampaian yang tidak saya rencanakan dari hari ini, tapi memang Allah gerakan lisan saya untuk menasihati diri saya pribadi. Allah gerakan lisan saya untuk menasihati bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati sekalian. Ya, di antaranya hikmahnya ada agar kita sama-sama bermuhasabah diri, sama-sama introspeksi diri. Ya, utamanya kaitan dengan waktu yang selama ini banyak kita sia-siakan dalam hal yang tak manfaat. Mudah-mudahan Allah terus berikan kekuatan hidayah kepada kita semuanya, agar kita semuanya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga kita bisa bertanggung jawab dan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah yang mulia. Mungkin 1-2 saja pertanyaannya ya. Karena sisa waktunya sudah kita gunakan tadi. Apakah dalam mencari ilmu kita harus pilih-pilih? Kadang ada teman mengajak, ayo ngaji ke sono, ke sini. Apakah kita harus ikuti walau tidak sesuai sunnah? Bagaimana cara membawa? Ya nggak boleh. Kita sudah bahas ini. Kepada siapa kita mengambil ilmu? Ini ada rekamannya atau cuma baik-baik? Ada ya. Nah, coba
coba dipotong-potong atau diambil ya. Itu bagus, penting. Di pertemuan sebelumnya kita bahas itu ya. Kepada siapa kita mengambil ilmu? Setelah kita berbicara ustadznya harus lurus akidah dan manhajnya, dia selamat dalam pemahamannya, baru ada karakter lain. Tapi yang pertama adalah tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akidahnya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan manhajnya. Dan bagaimana mungkin kita meyakini Allah berada di atas arsy, sedangkan kita belajar kepada ustadz yang mengatakan Allah di mana-mana? Ya sudah, prinsipnya saja sudah beda. Bagaimana kita akan mengambil ilmu? Nanti yang ada kita bingung sendiri ya. Jadi yang benar saya apa ustadz saja? Kan begitu. Akhirnya iya karena dia ustadz, ya dia yang lebih benar. Ustadz maha benar nantinya. Tidak benar seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ada lagi? Cukup saja. Kita cukupkan jemaah Allah yakum. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u minha wa min la yastajibu laha. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbu ila hubbu wal muqarrib ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya